Samad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan ke Indragiri, jangan lupa membawa gelamai. Siapa saja yang sampai ke Unri, cita-citanya akan tercapai. Salah satu yang tercapai itu masalah madu tadi lagi. Saya hanya mengaitkan antara apa yang disampaikan Ustadz Saidul Amin dengan apa yang saya bawa tadi. Sebetulnya isinya banyak. Sebetulnya yang paling besar di situ kopi saya bawa. Pak, tak disebutnya kopi karena hidup ini sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Filosofi madu ini kata Nabi, masalul mu'minin kamasalin nahli. Orang beriman itu macam lebah. Lebah itu yang pertama yang kotor-kotor. Sampai hari ini belum pernah kita dengar berita lebah tertangkap Badan Narkotika Nasional. Lebah itu makanannya baik-baik saja. Yang kedua, lebah itu tidak pernah mengeluarkan yang kotor-kotor. Maka yang dikeluarkan itu ada dia. Yang ketiga, lebah itu tidak pernah menyusahkan orang. Dia hinggap tidak di ranting yang lapuk. Dia selalu mencari tempat yang kokoh. Pohon kayu tualang dia hinggap. Karena kayu tualang di Riau sudah habis dijadikan kebun sawit, akhirnya lebah itu membuat sarang di perpustakaan Suman HS. Itu lebah besar. Yang keempat, lebah tak pernah mencari musuh. Lebah selalu di tengah hutan, tapi orang datang mengambil sarangnya, mengambil madunya, maka dia akan mengejar orang sampai bersembunyi di sungai Siak pun akan diterkamnya. Lari orang mengganggu sarang lebah, masuk dia ke dalam sungai, ditunggunya. Kapan kau mengambil napas? Begitu orang naik ke atas, dia tekan kepala sampai benjol-benjol. Jadi sebetulnya tadi dalam undangannya yang saya tahu, saya minta aja mikrofon, nampaknya ada sabotasi. Saya diundang ke Umri ini kabarnya untuk meresmikan bangunan. Rupanya untuk menggalang dana. Ceramah ini pun akhirnya ke madu, ke kopi, entah kemana-mana. Error jadinya, Pak. Tapi intinya adalah yang paling penting silaturahim. Kalau tidak dibuat acara ini, tak jumpa kita dengan orang-orang Riau yang hebat-hebat, yang luar biasa ini. Kalau bolehlah kami bertanya Pak Ustadz, ya bagaimana perasaan Pak Ustadz sekarang duduk di tengah tokoh-tokoh yang hebat ini? Rasa-rasa kampanye 2024 Ustadz. Suatu ketika datanglah Bang Saidul, Rektor Umri Dr. Saidul Amin. Dulu saya manggil abang aja, sekarang Pak Rektor. Ditanya orang saya, kenal Ustadz Somad dengan Rektor Umri yang fotonya besar di samping Mall SKA? Oh, dakek mana juga, Pak. Lanci-lancian nih rumahnya, Pak. Gitulah bangganya, Pak, kalau abang awak jadi rektor. Suatu ketika dulu beliau waktu masih dosen sama-sama dengan saya. Sekarang dia rektor, awak dosen pun tidak. Terasa betul jatuh. Adinda, kapan ada waktu kosong? Ada, Bang. Apa acara kita? Orang tua kita Pak Ali Munir Asani katanya rindu dengan Adinda. Jadi rupanya orang-orang tua ini mesti kita jenguk. Mereka ada kerinduan. Jadi kalau tak bisa datang, apapun acaranya, namanya Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, datang saja. Kenapa begitu? Karena di dalam majelis itu ada silaturahim. Hari ini berjumpa dengan Pak Ali Munir Asani. Boleh dikatakan
Untuk sekarang nih tokoh ulama Islam Riau yang paling tua rasanya beliau inilah. Hari ini kita bisa berjumpa. Dulu ketika saya di Usuluddin ada Pak Wahid, beliau pun hadir juga bersama kita. Lalu kemudian ada anggota DPR RI, dua-duanya mendampingi saya. Sebelah kanan Pak Ahmad, sebelah kiri Pak Samsur Rizal. Lalu kemudian ada pula DPR Provinsi Ibu Septina. Lalu kemudian ada Pak Dokter Hewan Haidir. Beliau mengaku bahwa dokter hewan itu lebih hebat daripada dokter manusia. Karena kalau dokter manusia ditanyanya pasien tuh, Bapak sakit apa? Tanda-tandanya gimana? Ada sakit kepala. Kalau dokter hewan mana pernah dia bertanya ke kambing? Bisa dia tahu. Jadi kalau saya sebutkanlah mereka ini satu-satu, insya Allah tak jadi sholat Jumat tadi. Paling enak jadi orang Melayu cara menyapanya, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, yang belum berbini dan belum bersunat. Semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi terbukalah pikiran kita selama ini. Kalau kita lewat di depan gedung Umri yang megah mewah ini, kita bangga luar biasa. Baru tadi dibukakan Ustaz Saidul Amin, rupanya ngutang ke bank. Jadi kita mau supaya gedung ini tidak ada ribanya, supaya mahasiswa yang belajar di dalam itu menjadi orang yang hebat secara akademik, dan mereka juga orang yang hebat secara spiritual. Karena orang kalau sudah terjebak riba ini tak ampun. 5 bahaya riba. Yang pertama, alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur nanti seperti orang kerasukan setan. Kesambat kata orang Jawa, kesapo kata orang Melayu. Jadi jangan heran nanti kalau bangkit di kubur di padang mahsyar, tengok sebelah macam kesambat, tengok sebelah kiri macam tersapo. Oh, kau lah makan riba nih. Rupanya dia pula menunjuk awak, kau lebih parah lagi. Yang kedua, dibelilah nasi sepiring dari duit riba. Berubah nasi sepiring itu menjadi setetes darah, masuk ke tangkai jantung, dari jantung menyembur naik ke otak. Lalu kemudian otak ini pun menjadi jahat. Ayatnya semua hafal. Nasiyatin kazibatin khoti'ah. Ubun-ubun kotor jahat. Padahal yang jahat itu mulut, yang jahat itu tangan, yang jahat itu kaki. Kenapa disebut ubun-ubun jahat? Karena otaklah yang memerintahkan mata, memerintahkan telinga, memerintahkan tangan, memerintahkan kaki. Kata otak, tanda tangani aja. Kata hati, jangan, ini haram. Kata otak, untuk zaman yang sekarang, yang haram aja payah, apalagi yang halal. Otak inilah yang jahat. Dari mana otak ini jahat? Gara-gara dari darah yang jahat. Dari mana darah jahat datang? Dari sepiring makanan yang riba, haram. Yang ketiga, ayyuma lahmin, setiap daging di badan, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aulabih, tempatnya api neraka. Jadi kalau ditimbang badan kita ini, hai Abdul Somad, berat kau 50 kilo, yang halal 20 saja, yang 30 ini diobok-obok dalam neraka jahanam. Gara-gara apa? Gara-gara riba. Yang keempat, berdoa mengangkat tangan ke atas, amin amin amin, kabulkan doa ya Allah. Apa kata malaikat? Doa dia tidak dikabulkan. Mengapa ya Allah? Jawab Rasulullah, mat'amuhu haram, makanannya haram. Malsyrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya haram. Anna yustajabulah, apakah mungkin doanya dikabulkan? Lidahnya haram, lidah yang dipakai memakan haram, lidah itu juga yang dipakai untuk berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak mungkin dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, yang paling mengerikan dari riba adalah kata Allah Subhanahu wa taala, yauma yuhma 'alaiha, makanan itu akan dipanaskan,
fatukwa biha jibahuhum, ditempelkan ke gening, wajunubuhum ke pundak, wazuhuruhum ke pundak dan ke usus. Ke kening stres, depresi, sakit otak. Junubuhum pundak, sakit tulang. Zuhuruhum pundak, sakit tulang. Junubuhum ke usus, sakit mah akut dan lain sebagainya. Berawal dari makan riba. Alhamdulillah umat Islam di Riau sudah selamat dari riba dengan menabung ke Bank Riau Kepri Syariah. Alhamdulillah. Orang Riau yang masih menabung ke bank konvensional itu dijamin masuk neraka. Saya dulu selalu diundang ke bank-bank konvensional di Riau nih. Rata semua jalan Sudirman itu masuk. Sesudah ceramah ini sampai ke telinga direktur, tadi undang lagi. Saya menyampaikan bukan memecah belah, untuk supaya umat ini selamat. Jangan sampai kita sampaikan yang enak-enak di telinga, yang sedap-sedap di mata, itu disampaikan ke orang. Dari mana Ustaz ambil keberanian menyampaikan ini? Dari ibu saya, dari guru saya. Kalau dari tokoh Riau, itulah yang disebutkan Ustaz Saidul Amin dalam sambutannya tadi. Yang pertama beliau hormati tadi adalah pakai bahasa Inggris dia tadi. Ada disebutnya apa tadi itu Bang Saidul? Hah? Ada besi-besinya. Kata beliau, seorang yang bukan bertangan besi, tangan besi itu konotasi yang tak baik, tapi bersemangat baja. Beliau adalah Ibu Azlaini Agus, ada juga di sini. Kenapa tiba-tiba Ustaz ingat? Tadi lupa. Beliau ini udah macam ibu saya. Beliau kehilangan anak, saya kehilangan oma. Beliau selalu menjenguk saya ke Rimbo Panjang. Mudah-mudahan semua yang hadir panjang umur, sehat badan, diberikan barokah insyaallah. Amin ya rabbal. Tapi doa Abdul Somad belum tentu makbul. Kalau tadi kata Ustaz Dr. Saidul Amin, kami meminta lidahnya yang masin untuk berdoa karena doanya yang makbul. Cuma pula doa makbul, ke Singapura aja tak sampai. Inilah Pak Rektor nih, kadang bahasanya itu tinggi kan. Ustadznya jangan terlalu dipuji. Kalau dipuji melambung dia ke atas, tak injak kakinya ke tanah, macam hantu. Kadang kita nih kalau dipuji orang mengembang lubang hidung tuh hampir macam terowongan Mina. Saya nih menyampaikan, pulang saya ke Riau tahun 2009, 2008, 2009 langsung diangkat menjadi tim sosialisasi Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Rapatlah kami di kantor. Saya yang paling mudanya waktu itu. Saya tanya, kenapa saya diangkat langsung jadi tim sosialisasi Basnas Provinsi Riau? Ustadz punya kelebihan. Apa kelebihan saya? Suaranya paling kuat. Oh, itu aja ternyata. Jadi saya diminta ini bukan karena doa makbul, tapi karena saya kalau menyampaikan itu to the point, langsung saja, bahwa gedung yang mau dibangun ini adalah gedung wakaf. Yang namanya wakaf itu adalah mengalir sampai hari kiamat. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah belajar pagi, petang, sore, kelas malam. Maka insya Allah kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak membangun rumah besar di Pekanbaru, mewah, cantik, dia membeli tanahnya, dia mencari arsitek tukang gambarnya, dia yang memperhatikannya satu hari, 2-3 kali dijenguk, ditengok. Berapa banyak rumah, tempat tidur sudah pindah, lemari sudah pindah, pakaian sudah pindah, orangnya belum pindah. Begitu mau ditempati, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Rumah yang kekal abadi adalah rumah wakaf. Jadi saya mengajak kepada Bapak Ibu semua, berwakaflah untuk pembangunan gedung Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Riau, kebanggaan kita, UMRI. Sudah saya sampaikan, yang berwakaf alhamdulillah, yang tak mau berwakaf ingat, rumahmu yang besar akan dibagi-bagikan kepada ahli waris. Anak tak terlalu ganas, menantu luar biasa. Mobilmu yang mewah akan diambil oleh dialer. Kenapa? Belum lunas, baru DP. Apalagi cincin, gelang, subang, rantai, anting,
dapat duit beli subang, gaji 13 beli anting, dapat tabungan beli gelang kaki. Begitu malaikat maut datang, maka habislah itu semua, diambil bapak untuk modal membuka usaha. La ilaha illallah. Tak boleh kita susut. Langsung lewat ambulan. Memang ibu nampaknya tertawa, tapi dalam lubuk hati yang paling dalam, betul juga. Mau percaya? Silahkan. Yang tak percaya, coba tes beko malam. Nanti malam jam 12 pura-pura ibu mati. Bang, lain rasanya bang. Jam 2 datang bapak tuh melepas cincin, bawanya minyak makan. Begitu nanti malam tangan dia melepas cincin ibu, disitulah masanya ibu memegang tangan dia. Belum lagi bang. Daripada cincin itu diambil mereka, lebih bagus sumbangkan untuk pembangunan kelas Universitas Muhammadiyah. Setuju? Setuju mereka bang? Siapkan karung-karung beras. Aku tengok dari gayanya 2 kilo itu cupul. 1 on emas 100 gram. 1 gram sekarang 1.200.000. Tapi karena kita udah kenal lama, 1 juta aja lah. Terkumpul 2 kilo, 2 miliar. Selesai pembangunan. Belum lagi yang dikering Bang Riau Kepri. Apalagi Anda. Tapi hebat memang. Lain kalau kita ceramah di kampung. Kalau di kampung ceramah, langsunglah anak-anak membawa kotak. Salatullah, salamullah. Tengok 2.000 perak. Kalau di Umri tak begitu. Langsung transfer banking ke nomor berikut ini. La ilaha illallah. Nomor rekening tak ada, foto awak berdua yang dipasang. Hah? Ada nomor rekening. Sudah pakai keris wakaf. Itu. Yang belum tahu caranya, nih ku ajarkan ya. Buka handphone tuh, kadang kalau udah masalah wakaf nih banyak yang pura-pura bodoh. Buka, buka. Alah Pak Ustadz, lupa pula kode. La ilaha illallah, bongaknya. Itu buka Google. Sudah terbuka Google. Lalu kemudian pilih situ, pasangkan keris. Lalu dia sumbangan Anda ke Universitas Muhammadiyah Riau, baru picit kan. Sesudah picit, pencet Pak, terserah aku lah. Enggak picit, enggak pencet, enggak cucuk, enggak tusuk. Sudah itu picit kan. Terkirim. Begitu terkirim, air mata pun meleleh. Apa yang bapak ingat? Terkenang omak. Apa yang ibu ingat? Terkenang ayah. Bukan Pak Ustaz. Lalu kenapa menangis? Salah picit. Rencana nak menyumbang 1.000, rupanya terpicit 1 juta. Alhamdulillah. Apa pula alhamdulillah? Di tabungan ibu bapak di Bank Riau Kepri Syariah ada 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya macam tak percaya. Di tabungan Riau Kepri Syariah bapak ibu tabungannya ada 100 juta. Amin. Terpicit 1 juta untuk Universitas Muhammadiyah Riau. 1 juta. Maka yang tinggal di tabungan, memang kalau belum sarapan nih payah dong. 100 juta dikirimkan untuk pembangunan Universitas Muhammadiyah, gedung wakaf awak 1 juta. Berarti tinggal di bank 99 juta. Nanti malam mati. Yang awak bawa mati yang 1 juta itu atau yang 99? Yang 1 juta itulah yang awak bawa mati. Yang 99 itu besok pagi akan mereka bagi-bagi. Jadi kalau ada siang ini yang mau menyerahkan 99, kasihkan. Yang selama ini suaminya sombong, angkuh, aku yang punya duit, aku yang punya kerja, aku yang punya rumah. Kebetulan tabungan ibu banyak, transferkan 99. Nanti ibu mati diceknya, tinggal 1 juta. Celako. Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ketika itu jadi dosen di UIN,
Bang Saidul jadi dosen juga sama di Usuluddin. Rektor kami namanya Bapak Profesor Dr. Haji Nazir Karim. Lupa saya menyebut nama beliau itu. Tapi dari ketawanya baru saya ingat. Saking kan kenalnya dengan Pak Rektor nih, golaknya pun awak ingat. Tapi kadang kalau orang sombong, golaknya di muka awak pun ndak ingat. Hari ini pertemuan yang luar biasa bersejarah. Kenapa? Karena ketika Ustadz Abdul Somad datang ke Umri Tabligh Akbar, berdirilah gedung wakaf. Masya Allah, senangnya hati. Tapi kalau sampai gedung ini tak berdiri, malunya aku. Jadi memang saya selama ini doa ini tak terlalu khusyuk saya berdoa. Tapi setelah diundang ke Umri ini bertambah khusyuk. Ya Allah, selesaikanlah gedung wakaf itu ya Allah. Kalau sampai tak selesai gara-gara akulah tak selesai gitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu mau membantu saya kan menyelesaikan masalah nih. Udahlah awak banyak masalah. Masalah tak dapat izin ceramah, masalah tak bisa keluar negeri, ditambah pula lagi masalah gedung wakaf Umri ini. Memang dekat-dekat sama Ustadz Saidul Amin nih menambah masalah aja. Tapi masalah dengan Ustadz Saidul Amin, beliau ini orangnya tidak pandai menyimpan-nyimpan. Kalau bahasa orang Melayu, simbah daun nampak buah. Beliau ini kombinasi antara Melayu dengan Batak. Kata beliau, kalau memilih kawan, pilihlah orang Batak. Kenapa begitu bang? Karena tak ada yang ditutupi. Begitu di luar, begitu di dalam. Macam apa bang? Macam daun ubi tumbuh. Begitu belum masuk, begitu udah keluar. Yang bayangkan daun ubi tumbuh, itu tak lalu makan siang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bukan saya menolong gedung Umri itu dulu tak berdiri, salah. Gedung Umri tetap berdiri walaupun kita tak ada mengasih duit. Kenapa? Karena Allah pasti akan menolong agamanya. Kita membantu diri kita sendiri di hadapan Allah. Berapapun yang kita kirimkan untuk pembangunan gedung wakaf Umri ini, itu untuk menolong diri kita sendiri. Karena nanti di padang mahsyar tak ada tempat bernaung, tak ada tempat berlindung. Ustadz Somad kalau disyuting dari bawah tuh gagahnya luar biasa, dengan gedung macam-macam di airport, luar biasa. Gimana rasanya Ustadz Somad berada di atas ini? Angin tembus ini cahaya matahari. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, singgah jugalah ke Madinah. Sudah lama awak ceramah, di Umri lah disediakan karpet merah. Oh, so sweet. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan katakan kau menolong agama Allah, jangan katakan kau menolong Umri, kau sedang menolong dirimu sendiri. Karena nanti di akhirat tak ada payung, tak ada tenda. Tukang payung pun mati tak bawa payung, tukang penyewaan tenda pun mati tak membawa tenda. Lalu di mana kita bernaung di padang mahsyar nanti? Kullu mri'in tahta zilli shadaqatihi, orang akan bernaung di bawah sodako. Apa pula soman? Ilaha illallah. Jadi kalau ada jamaah ini nanti yang menyumbang 100 juta, itu nanti di padang mahsyar naungannya itu tebal, kokoh, agak-agaknya macam inilah. Nanti di padang mahsyar itu dia santai, yang lain kepanasan. Wah, langsung pilih dulu kan. Itu kalau 100 juta. Kalau sejuta bu ya, sejuta macam-macam inilah. Ini kalau di Riau angin kencang, datang angin selesai. Kalau sejuta. Kalau 5.000, koran Riau Pos. Kalau nanti nampak ada di padang mahsyar sedang panas terik, sejengkal dari ubun-ubun, tenggelam karena keringat sampai ke lutut, nampak ada satu orang membawa koran Riau Pos gitu. Ini kan 5.000 dulu. Kalau yang 2.000 bu ya tak usah lawak bahas, tak usah sakit ya Pak. Sanggup pula uang Riau bersedekah untuk gedung wakaf. Begitu dibuka-buka kotak, pati murah buat bawang panjang. Tapi itu tidak terjadi di Riau. Orang Riau ini baik-baik.
Memang orang Riau ada yang pelit, yang jahat ada, tapi udah mati. Yang hidup nih sekarang yang baik-baik aja nih semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang mengikut membangun gedung wakaf ini adalah aku bukan menolong Umri, aku bukan menolong Islam, aku sedang menolong diriku sendiri supaya aku dapat naungan di padang mahsyar nanti. Begitu cara logika berpikirnya, bukan memandang ke bawah, tapi kita memandang dari bawah ke diri kita sendiri. Ini mohon maaf Bang Saidul, Dr. Saidul Amin, Pak Rektor, memang tak ada penggalangan dana pakai kotak-kotak ini, memang tak ada. Ada? Mainkan. Saya di mana-mana kalau saya tahu ada acara penggalangan dana tuh saya pakai sorban. Nanti sorban tuh dibuka, gitu. Tapi karena saya tak tahu penggalangan dana, tak saya pakai sorban. Saya kalau ceramah di tempat orang yang kenal saya memang tak pakai sorban. Tapi kalau di tempat lain orang tak kenal pakai sorban. Kenapa? Karena kalau begini gaya saya ditanyanya, ustadznya mana? Apalagi di kampus. Pas nengok saya disangkanya mahasiswa semester 7. Emang kalau selalu ke kampus kau muda rasa. Tapi agak rasa tua. Kenapa? Bini pula ikut tadi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalah doa malaikat untuk orang yang bersedekah? Dikirim Allah lah malaikat. Kata malaikat, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, orang yang bersedekah nih kasihlah dia ganti ya Allah. Itu adik-adik kita. Adik-adik yang perempuan pakai baju hijau, tolong segera bawa plastik kreseknya ke ibu-ibu. Memang yang berusaha, yang punya toko, yang pergi pagi pulang petang, peraslian banting tulang, lintang pukang, tunggang langgang, memang bapak. Tapi yang memegang duit nih ibu. Jangan ke situ, ada duitnya itu. Sini. Abang, jangan banyak-banyak buat duit. Kau 2.000 untuk parkir aja. Nanti banyak-banyak payah. La ilaha illallah. Dah awak kasih tahu ndak lo percaya mahasiswa. Coba tengok 2.000. Risiko. Tengok. Ibu-ibu masukkan sama kartu ATM-nya sekalian. Sama PIN-nya sekalian. Itulah yang akan awak bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang lain-lain ini tinggal. Mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung, jangan tersinggung. Mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung. Janji bisa jangan tersinggung. Mendengar ceramah Abdul Somad kuncinya satu, jangan tersinggung. Sebab beberapa jamaah yang mendengar ceramah Abdul Somad tersinggung, balik meninggal. Seandainya bapak kau meninggal mati, apakah mau ibu ikut? Tengoklah Pak, hari Jumat di kampus Umri, Sayyidul Ayyam, hari segala hari kolah induknya mengaku dengan tulusnya mereka tak mau ikut. Padahal kalau di rumah apa kata mereka, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, tidur tak lelap, makan tak kenyang. So sweet my bestie. Yang golak mahasiswi pula macam paham aja. Kalian kuliah aja dulu, urus aja KRS itu dulu. Kartu studi belum selesai. Kenapa lah Umri ini warna hijau? Balego hijau, atap hijau. Untunglah ada warna biru sedikit. Terobati hati Pak Ahmad. Kenapa lah warna hijau? Karena kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, elok awak menengok warna hijau, awet mata. Jadi kalau mata kau ingin tahan, maka banyak menengok warna hijau. Itulah maka adik-adik itu pun bawa warna hijau, baju hijau, tenda pun hijau. Tapi kalau bersedekah pakai warna apa pula hijau 20.000? Pakai merah 100.000. Itulah yang akan menolong awak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, pandang ke kanan, banyak yang dak awak sabuikan satu persatu. Yang paling ujung topi itu namanya Ustadz, alah lupa pula, Asrori Sekjen MDI. Dulu orang mengasih tahu saya, kalau mat, yo, kau bawa balik ke Pekanbaru kan, yo, kalau ingin banyak dapat jadwal ceramah, dokati Ustadz Asrori.
tukang susun jadwal ceramah MD. Alhamdulillah dimasukkannya ke Riau Kepri, TVRI Riau Kepri, tak masuk, tak muat. Hadir juga bersama kita, oh ada di situ Pak Henry Munib dari PKS. Nah, ini mesti disebutkan, ada P3, ada Demokrat, ada PKS. Nanti awak sebut hijau, hijau biru, hijau. Dah mulai bunyi-bunyi mik. Apapun partainya, apapun warnanya, kita semua akan mati. Jabatan tak lama. Yang lama itu adalah gedung wakaf. Cobalah kita mundur 90, era 80, 90, 2000. Pejabat-pejabat di Riau yang hebat-hebat, yang kaya raya, kalau naik sampan awak di tepi Sungai Siak, nih rumah qadhi, nih rumah orang kayo, nih rumah pejabat. Sekarang semuanya masuk ke tanah, dimakan cacing tanah, dari tanah balik ke tanah. Jadi awak kok suruh, jadi awak kok suruhnya dari tanah, Bu ya. Kita nih semuanya dari tanah. Kalau memang awak dari tanah, kenapa sifatnya lain-lain? Ya sama, tanah itu kan lain-lain. Ada kawan saya itu tak mau bersedekah pelit, dia dari tanah juga, cuma tanah sengketa. Ada jamaah ini ketika Ustadz sedang berceramah, fokus dia. Wow, fokus. Rupanya matanya sebelah menengok, kresek udah lewat atau belum? Begitu kresek tadi lewat, aman. Dia tak tahu kresek kok banyak. Hebatnya, saya kemarin ke Rokan Hulu seharian dengan Pak Ahmad. Itu penggalangan dana pakai kotak. Tapi di Umri dibuat kotak tuh tak pakai kotak, dibuat kresek transparan. Jadi nampak dia warna-warni macam pelangi di dalam. Memang hebat. Ini apa yang dilakukan di Umri ini mesti kita bawa keluar. Masya Allah, tabarakallah. Terutama konsep membangun gedung wakaf ini. Jangan lagi gedung megah hebat mentereng, tapi dililit hutang. Banyak rektor yang diangkat tak lama umurnya pendek. Gara-gara apa? Asal tengah malam mendenjut tangkai jantung. Terbayang hutang. Tapi di Umri, masya Allah, tabarakallah, gedungnya berwasis wakaf. Wakaf itu apa? La yuhabu, tak bisa dihibahkan. Wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Wala yurasu, tak bisa diwariskan. Saya takut nanti gedung ini akan diwariskan. Ini bukan punya Ustadz Saidul Amin, ini bukan punya pengurus Muhammadiyah Riau, ini bukan punya pengurus pusat Muhammadiyah, ini punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai mati, sampai hari kiamat, kalau Anda bukan penghafal Quran, Anda bukan Ustadz, guru, buya, kiai, maka bangunlah dengan wakaf, mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Amin ya rabbal